Kali ini, Presiden terpilih memanggil 1 minggu sebelum tanggal 20 Oktober. Uniknya, menjelang panggilan-panggilan terhadap calon menteri itu, pertemuan Presiden dan Presiden terpilih cukup dilakukan dalam berbagai kegiatan. Kenapa Presiden terpilih bicara soal kabinet dan lain-lain menjelang tanggal 20 Oktober kepada Presiden saat ini, padahal anaknya adalah wakil Presiden terpilih. Sementara sang anak jarang sekali diajak ngobrol. Dari 34 menteri Presiden Joko Widodo, lebih dari 17-nya adalah orang-orang yang akan dilantik oleh Presiden terpilih. Artinya, lebih dari 50% isi kabinet Jokowi dipindahkan ke kabinet Prabowo. 50%. Mungkinkah ini yang disebut oleh Bang Karni tadi sebagai upaya untuk menjaga wakil Presiden terpilih? Sangat tidak percaya diri. Ramai betul orang yang mau menjaga wakil Presiden. Seburuk itukah kualitas ban serap lembaga kepresidenan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, Pak Prabowo baru saja mengumumkan nama-nama yang menjadi menteri, wakil menteri dan juga utusan khusus presiden, yang mana berjumlah lebih dari 100 orang pemirsa. Dan yang menarik lagi, banyak nama-nama yang sebelumnya menjabat sebagai menterinya Pak Jokowi. Seorang pakar hukum tata negara yaitu Ferry Amsari melontarkan tuduhan bahwa Jokowi ingin orang-orang tersebut menjaga Gibran di dalam kabinetnya Pak Prabowo. Ini menarik nih pemirsa. Mari kita simak bersama videonya dan harus tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Berbeda dengan Pak Jokowi yang memanggil calon-calon menterinya setelah tanggal 20 Oktober, kali ini Presiden terpilih memanggil 1 minggu sebelum tanggal 20 Oktober. Di 1 minggu ini terjadi gerakan-gerakan politik yang bolehlah kalau dituduh Bang Kodari sebagai asumsi, tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Bukankah di 1 minggu menjelang 20 Oktober, Presiden yang masih dalam tampuk kekuasaan adalah Presiden Joko Widodo? Uniknya, menjelang panggilan-panggilan terhadap calon menteri itu, pertemuan Presiden dan Presiden terpilih cukup dilakukan dalam berbagai kegiatan. Kenapa Presiden terpilih bicara soal kabinet dan lain-lain menjelang tanggal 20 Oktober kepada Presiden saat ini, padahal anaknya adalah wakil Presiden terpilih? Sementara sang anak jarang sekali diajak ngobrol, padahal pembantunya. Kalau ingin menjalankan pemerintahan tanpa keberadaan pembantu, mungkin hasil kinerja pemerintahan besok tidak tepat sasaran. Jadi waktunya agak sama dengan cara Pak SBY di 2004 dan 2009 memanggil calon menteri. Tetapi tingkah laku politiknya ini akan selalu dilihat ada kaitannya dengan Pak Presiden saat ini. Apalagi kemudian relasi Presiden terpilih dan wakil Presiden terpilih dilihat publik agak merenggang. Bolehkah saya membangun asumsi ini? Ya boleh. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Tapi nanti akan kita buktikan apakah relasi Presiden terpilih dan wakil Presiden terpilih akan panjang dan harmonis. Jangan-jangan kita akan mengulang kisah Bongbong Marcos dan anak Peter. Apalagi yang harus kita lihat? Mari kita lihat jumlah. Dari 34 menteri Presiden Joko Widodo, lebih dari 17-nya adalah orang-orang yang akan dilantik oleh Presiden terpilih. Artinya, lebih dari 50% isi kabinet Jokowi dipindahkan ke kabinet Prabowo. 50%. Lalu dilarang oleh Bang Kodari kita berasumsi. Padahal 50%. Sejarah sistem presidensial mana yang 50% isi kabinet presiden sebelumnya ditransfer kepada presiden yang akan datang? Beri saya nama. Terlalu banyak orang-orang Presiden Joko Widodo yang menjadi pembantu Presiden Prabowo. Jumlah ini luar biasa. Artinya ke depan dengan angka 49 menteri akan ada 34,5% yang berisi orang-orang Presiden Joko Widodo. Mungkinkah ini yang disebut oleh Bang Karni tadi sebagai upaya untuk menjaga wakil Presiden terpilih?
sangat tidak percaya diri. Ramai betul orang yang mau menjaga wakil presiden. Seburuk itukah kualitas ban serap lembaga kepresidenan kita? Sehingga harus dijaga serame-rame ini. Jangan cek-cek, Pak Hensat. Belum, penderitaan Anda masih berlanjut. Terlalu banyak orang-orang presiden di sana. Angka luar biasa, hari pertama 49, lalu dipanggil di hari kedua 58, dugaan jumlahnya akan sampai 58 ya, hari kedua kurang lebih 107, tadi ada yang mengatakan 108, padahal tadi dikatakan oleh Pak Presiden terpilih bahwa Indonesia ini negara besar, butuh kesatuan segala macam gitu ya. Bang Kodari menyambung lidah Pak Presiden terpilih sebagai potensial juru bicara Prabowo mengatakan hal yang sama. Lalu apa contohnya bahwa ini sesuatu yang tidak benar dalam jumlah kabinet? Saya mau kasih sejarah. Presiden dalam sistem presidensial pertama adalah George Washington di Amerika. Berapa jumlah kabinetnya? 4 orang. Secretary of the State, kalau mau pakai istilah bahasa Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan, Menteri Perang, dan keempat, Jaksa Agung. 4 isi kabinet. Oh, sekarang sudah global. 250 tahun setelah George Washington, Joe Biden, jumlah menterinya 15. Kurang apa yang tidak diurus oleh menteri-menteri dalam sistem presidensial Amerika? Selain mengurus 350 juta warganya, dia juga mengurus 9 juta kilometer persegi wilayah Amerika, dan juga mengurus urusan negara orang lain. Kurang banyak apa bebannya? Menterinya cuma 15, kabinetnya 23. Setelah 250 tahun, Indonesia dalam berbagai konflik di awal kemerdekaan buat kabinet gila-gilaan. Angkanya banyak. Lalu ketika di era Presiden SBY diusulkan presiden terpilih tidak boleh ditawan kepentingan oleh partai-partai, maka lahirlah Undang-Undang 38 tahun 2009 yang membatasi jumlah menteri. Agar kita tidak bagi hasil soal kekuasaan berlebihan. 34 angkanya, dinikmati oleh Presiden Joko Widodo. Saya ingin mengulang bahwa hasil penelitian Pusat Studi Konstitusi menyebutkan kebutuhan Indonesia terhadap jumlah menteri hanya 21 orang. Itu pun sudah kami paksakan. Mestinya bisa lebih, kurang dari itu. Kenapa? Kalau banyak menteri akan banyak kesemrautan. Penjelasannya sederhana. Satu, dengan jumlah yang terbatas akan lebih hemat anggaran. Kita tidak beli mobil Mercy S-Class banyak-banyak. Tidak melantik staf lebih banyak, dan kekhawatiran Mas Hensat macet di pagi hari di rapat pleno kabinet tidak akan terjadi. Bang Kodari harus tahu dalam konsep presidensial hanya satu orang yang boleh punya full rider, namanya presiden. Di Indonesia, menteri-menteri, wakil menteri, orang yang berhubungan dengan menteri, tetangga menteri, orang kaya baru, semuanya pakai full rider. Bayangkan ketika rapat kabinet itu semua keluar. Macet. Oke pemirsa, jadi poin pentingnya adalah apakah salah jika sebuah negara memiliki kabinet yang sangat banyak? Mari kita simak bersama statement dari Bang Ferry. Jadi bagi saya, ada pertimbangan yang sangat bisa menjelaskan kenapa kita harus sederhana dalam jumlah. Saya mau pakai penjelasan, dan ini bukan suuzon, kira-kira, dan segala macam. Saya mau menjelaskan begini. Ada 107 saya hitung di awal kemarin. Para elit baru yang bernama kabinet. Kalau semua menteri diberikan Mercy S-Class, Mas Adi, yang harganya dalam penghitungan saya 2,9 miliar, dan dijelaskan oleh Bang Karni, sebenarnya itu harga bisa jadi 3 miliar. Tapi saya belum pernah beli. 2,9 dikali 107 orang, 108 sebenarnya, kita akan mengeluarkan uang 310 miliar untuk mobil para menteri. Sementara kita bercita-cita mau memberantas kemiskinan dengan makanan bergizi gratis. Ternyata yang dapat mobil gratis para anggota kabinet. Dan kita masih bicara soal bagaimana memanfaatkan anggaran bagi warga negara miskin agar dapat makan siang gratis. Itu sebabnya konsep sistem presidensial harus dibedakan dengan konsep kabinet di dalam sistem parlementer. Meskipun sejarahnya berdasarkan kepada sejarah sistem parlementer. Sejarahnya begini, kenapa disebut kabinet? Karena itu bermakna kabinet, yaitu ruang kecil. Di kampung Pak Datuk Karni itu sering ada lemari kabinet.
yang bermakna lemari dengan ruang-ruang kecil di dalamnya. Kenapa disebut kabinet? Karena para raja sebelum bertemu lawan tandingnya di parlemen, mau bertemu dulu orang-orangnya di ruang kecil. Orang-orang raja di ruang kecil inilah yang disebut orang-orang di kabinet. Kabinet. Karena dia ruang kecil, masa diisi orang banyak? Sesak nanti napasnya. Kurang oksigennya. Itu sebabnya tudingan bahwa kabinet ini adalah kabinet obesitas, obesitas bukan OB. Itu akan menyebabkan lari kabinet akan menjadi lambat. Obesitas itu dalam makna tertentu disebut fatness, ya. Dalam bahasa gaul, gemoy untuk mengurangi nilainya. Jadi Bang Kodari harus berteman juga dengan anak-anak gaul bahwa cemooh terhadap kegendutan diubah menjadi gemoy untuk mengurangi, ya, pemaknaannya yang tajam. Maknanya sama-sama sesak nanti kabinet kalau diisi terlalu banyak. Oke pemirsa, itulah tadi statement dari Bang Ferry Amsari. Bagaimana menurut pemirsa sekalian? Silahkan komentar di bawah dan diskusi di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perjuangan dan salam akal sehat.